Shalom Kedan-Kedan, ketemu lagi dengan Bang Cupen Saragi di channel Story Kedan-Kedan. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya dan tekan like. Karena channel ini akan membahas tentang kerohanian, toko Alkitab, renungan harian, tafsiran Alkitab. Intinya kita akan belajar Alkitab yang menyenangkan. Apa kabar kita semua? Pastinya sehat lah, jangan sakit-sakit. Hai, halo Kedan-Kedan, ketemu lagi dengan Bang Jupen di channel Mr. Kedan-Kedan. Kembali lagi kita akan mengulas nih tentang pacaran tentunya ya. Masih sangat unik untuk diperbincangkan. Sekarang kita akan ulik apakah pacaran beda agama itu boleh atau dilarang. Dan di sini Bang Jupen akan menjelaskan bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara mengatasinya, apakah boleh nggak sih kita berpacaran dengan beda agama. Jatuh cinta berjuta rasanya. Pernah dengar lagu ini kan? Siapa dari kita yang belum pernah jatuh cinta? Rasanya semua umat manusia di dunia ini pernah merasakan jatuh cinta. Tapi pernah nggak dengar sih jatuh cinta bertepuk sebelah tangan? Ada yang pernah merasakan? Rasanya sakit banget ya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan mencintai kita dan kita tidak mencintai Dia balik, Tuhan akan merasakan sakit hati yang sangat dalam kepada kita. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia cemburu terhadap kita ketika kita mencintai uang atau mencintai segala sesuatu melebihi daripada Tuhan. Kembali lagi kepada cinta tadi, pernah nggak kita sebut cinta kita itu ditolak, itu hal yang biasa, atau cinta kita pernah ditolak oleh orang tua kita atau orang tua pasangan kita? Kira-kira kenapa ditolak? Jadi Bang Jupen mau jelaskan di sini alasan ditolak ini mungkin salah satunya adalah karena perbedaan agama dan perbedaan keyakinan. Jadi mungkin teman-teman ada yang lagi merasakan nih atau lagi menjalani. Aku lagi menjalani nih Bang, pasangan yang beda agama. Toh mulus-mulus saja. Why? Kenapa bisa mulus-mulus saja? Sebagian dari kamu mungkin sudah menetapkan bahwa saya harus mempunyai pasangan yang seiman. Di sisi lain ada beberapa orang yang mentoleransi Tuhan adalah kasih dan kita boleh mengasihi siapa saja. Why? Mantap juga cara berpikirnya, tapi mungkin ada sesuatu yang salah yang perlu kita benahi. Nanti Bang Jupen akan jelaskan. Kita perlu menyikapi sesuatu hal tersebut. Jika kamu ingin menuju pacaran kamu ini ingin menuju sebuah pelaminan. Jadinya Abang mau jelaskan alasan berpacaran dengan beda agama. Apa gunanya kamu pacaran dengan beda agama jika ujung-ujungnya pisah juga? Banyak teman-teman saya yang menyatakan jawabannya simpel dan masuk akal sih. Tujuan saya pacaran adalah ya cinta monyet. Ini hanya cinta monyet kok Bang, nggak akan berujung dengan sesuatu pernikahan. Ini hanya bercanda aja Bang, atau ini hanya untuk memotivasi saja Bang. Wow, sangat menarik. Kenapa kamu buat suatu perasaan hati kita untuk dibuat menjadi sebuah permainan? Apakah kamu menganggap sakit hati itu adalah sesuatu yang wajar? Kita harus tahu teman-teman bahwa banyak hal yang bisa kita tekankan bahwa kita bisa melakukan hal yang menyenangkan dalam bidang lain, tetapi tidak dalam soal hati. Oke teman-teman, jadi
Abang mau jelaskan kalau kamu pacaran hanya untuk senang-senang saja, lebih baik jangan. Karena step by step kita harus mulai menatap masa depan kita, mulai merancang masa depan kita. Kita harus secara spotlight, secara benar merancangkan masa depan yang baik untuk kita. Karena sesuatu yang depan yang terjadi adalah suatu keputusan pada hari ini, suatu suatu hal-hal yang terjadi pada saat ini. Oke, sekarang Bang Jupen mau bilang, please jangan lakukan pacaran beda agama. Menjawab pertanyaan seputar pernikahan beda agama sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah, teman-teman ya. Perlu kajian untuk memaknai kasus tersebut. Jadi Bang Jupen mau mengarahkan teman-teman untuk memaknai sebuah kasus ini dalam sudut pandang yang sama, sudut pandang Kristen, untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Jadi kita mau maknai sebuah perbedaan ini. Kenapa sih harus sama imannya? Kenapa sih kita harus jalan kepada Tuhan dengan agama yang sama atau dengan iman yang sama? Jadi teman-teman, makna kebangkitan Yesus lebih baik kita masukkan ke dalam konteks ini. Oke, saya akan bacakan untuk teman-teman 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dan orang-orang tidak percaya? So, teman-teman, Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa kita dituntut memiliki pasangan yang seiman. Seiman di sini adalah seiman secara iman di dalam Yesus, secara iman di dalam Yesus Kristus. Bang, dia Kristen kok, dia seiman kok dengan saya. Teman-teman, Kristen bukan berarti seiman, teman-teman. Di saat kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus, kita harus memilih orang yang sepadan dengan kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita harus mendapat pasangan yang sepadan. Kalaupun kita mempunyai pasangan yang berbeda agama, abang anjurkan salah satunya harus mengalah, agar pasangan tersebut bisa satu visi dan misi terhadap pernikahan tersebut. Karena pernikahan itu adalah sebuah hal yang sakral, teman-teman. Kamu tidak mau kan kalau rumah tanggamu itu terguncang karena perbedaan permasalahan agama. Jadi teman-teman, suatu pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta antara laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana cinta tersebut mempunyai dasar yang teguh, teman-teman, yaitu percaya kepada Kristus. Pasangan yang seiman diibaratkan seperti kapal yang dibawa oleh dua nahkoda. Jadinya bagaimana kalau kapal itu tidak mempunyai nahkoda yang mempunyai arah yang sama? Ya, tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa berjalan dengan baik sebuah kapal tersebut untuk menjalankan perintah dari nahkoda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Demikian juga dalam pernikahan, teman-teman. Melainkan satu iman, yaitu kepada Yesus Kristus sendiri. Tuhan memang mengajarkan kita untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini seperti abang
bilang tadi bahwa boleh kok, iman Kristen mengajarkan kok kita harus mengasihi sesama orang. So teman-teman, Abang Jupen mau baca firman di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke teman-teman, di sini jelaskan bahwa kita mengasihi tanpa pandang bulu. Marilah kita menyebarkan kasih sukacita, menyebarkan rasa bersyukur kita kepada orang lain agar orang lain melihat kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Tapi benar teman-teman, di sini Bang Jupen tegaskan sekali lagi, untuk pasangan hidup Tuhan mutlak mengatakan harus kepada yang seiman. Kalau kamu mau mengabaikannya, Bang Jupen mau bilang kamu akan berurusan dengan Tuhan. Jadi mengapa pacaran beda agama itu dilarang, Bang? Jadi pacaran beda agama itu menunjukkan tidak ada keseriusan kita dalam hubungan, teman-teman. Masa pacaran itu merupakan masa di mana kita saling mengenal karakter, saling mengenal visi misi. Jadi di situ kita lebih dalam lagi untuk mengenal satu sama lain, mulai menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, bagaimana selanjutnya yang dilakukan dengan pernikahan, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dijalankan visi misinya. Orang yang beda agama sudah pasti tidak mengakui Kristus Yesus sebagai juru selamat. Sedih ya? Sedih sekali jika kita hanya karena cinta kepada manusia, kita seperti menduakan Tuhan. Sekali lagi Abang bilang Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang pengen dia dan kita lebih dekat bersama, pengen satu visi misi dengan Tuhan. Jadi ada yang bilang ini, Bang, aku udah terlanjur cinta ini sama dia. So teman-teman, hanya karena terlalu cinta, kamu melepaskan Tuhan yang sangat sayang dengan kamu, yang sangat mengasihi kamu, yang sangat rindu dengan kamu, teman-teman. Yang kedua adalah menunjukkan tidak adanya keseriusan kamu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. So teman-teman, tujuan akhir dari masa pacaran ialah pernikahan. Proses ini memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Dari kamu kenalan sama dia, mengenali karakter dia, apakah dia cinta Tuhan atau tidak, apakah dia memiliki visi yang sama dengan dia, apakah keluarganya gimana atau bibit bebet bobotnya gimana. Karena ini teman-teman adalah suatu hubungan yang menuju pernikahan, bukan suatu cinta monyet lagi, cinta yang main-main, cinta yang mengarah kepada menyakiti hati orang lain. Jadi teman-teman, kalau misalkan pasangan kamu adalah pasangan yang tidak mengenal Tuhan atau gimana bilangnya, apakah pasangan kamu mau mengenal Tuhan sebagai juru selamat? Syukur-syukur aja kalau mau teman-teman. Gimana kalau nggak mau? Apakah kamu yang ikut dia? Sayang banget teman-teman. Abang ingatkan bahwa di keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada orang yang bisa mencapai Allah tanpa melewati Yesus Kristus. Di sini abang mau jelaskan bahwa sekali lagi abang mau ingatkan bahwa pacaran beda agama itu teman-teman menyakiti hati Tuhan. Mulailah mendalami makna Paskah dengan menjalani hubungan dengan serius.
Tuhan memintamu untuk serius ketika pacaran. Kalau kamu tidak serius, sama aja kamu buang waktu. Tuhan tidak suka kamu main-main dengan pacaran, secara tidak langsung kamu akan menyakiti hati Tuhan. Yang keempat, pacaran beda agama memungkinkan kamu untuk murtad. Ya, benar teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering dengerin bahwa cinta itu buta. Terkadang cinta membuat kita kehilangan akal sehat. Saat pacaran kamu berharap pasangan kamu pindah mengikuti sejarah agama Kristen dan berharap pasangan kamu itu ikut menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kamu. Iya, ya benar, itu tujuan baik kamu untuk memperkenalkan Kristus. Sangat sedikit orang Kristen yang ternyata berhasil membuat itu, teman-teman. Lebih banyak tergoda terhadap abang bilang terhadap hal sebaliknya. Malah mereka justru terikut dengan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang agamanya berbeda dengan keyakinan, yaitu meyakini Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka murtad, teman-teman. Oke teman-teman, nanti di kesempatan selanjutnya Bang Jupen akan jelaskan bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak berpacaran beda agama lagi. Oke teman-teman, Tuhan memberkati.